Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Natasha Amanda dengan NIM 210222107, regular 3A, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Senjai. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi dari Al-Islam Kemuhammadiyan, yaitu ibadah, sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Nah, materi pertama yaitu ibadah. Definisi ibadah: ibadah adalah tunduk kepada segala perintah dan larangannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Macam-macam ibadah berdasarkan pelaksanaannya, yaitu macam ibadah jasmania dan rohania, contohnya sholat dan puasa. Macam ibadah rohania dan maliyah, yaitu contohnya zakat. Macam ibadah jasmania, rohania, dan maliyah, yaitu contohnya ibadah haji. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, yaitu macam ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Dan macam ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, yaitu contohnya sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Nah, macam ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya puasa, iktifah, dan ihram. Nah, macam ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain. Nah, secara garis besar, ibadah mahda adalah macam ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam, contohnya ibadah sholat, zakat, puasa. Nah, ibadah gairul mahda yaitu adalah segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, contohnya silaturahmi, menjenguk orang sakit. Nah, dalil kewajiban beribadah terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21, yang artinya Allah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk selalu beribadah dan menyembah hanya kepadanya. Nah, 4. Manfaat dari ibadah, yaitu ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Nah, ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur, karena hanya Allah yang maha besar yang memiliki segala kesempurnaan. Nah, materi kedua yaitu sholat. Definisi sholat: secara bahasa, sholat berarti doa, dan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat dan rukun sholat yaitu syarat sholat: beragama Islam, sudah balik, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Nah, baik, saya akan melanjutkan dari syarat dan rukun sholat, di mana kita telah membahas syarat sholat dan rukun. Adapun rukun sholat yaitu berdiri bagi yang mampu, niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat, ruku dan tumanikna, tidak setelah ruku dan tumanikna, sujud 2 kali dengan tumanikna, duduk di antara 2 sujud dengan tumanikna,
duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, dan tertib melakukan rukun secara tertib. Nah, 3. Adapun tata cara maharab versi Muhammadiyah mulai dari wudhu, yaitu niat berwudhu karena Allah semesta, membasuh tangan 2 kali sambil menyela-nyela jari jemarinya, berkumur-kumur secara sempurna sambil memasukkan air ke hidung, dan kemudian menjemurkan sebanyak 3 kali, membasuh wajah 3 kali secara merata sambil mengusap ujung bagian dalam kedua mata. Nah, membasuh tangan kanan sambil sikut 3 kali, kemudian tangan kiri dengan cara yang sama, mengusap kepala sekaligus dengan telinga cukup 1 kali, membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyela jemari sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri dengan gerakan yang sama. Tertib sesuai dengan keumuman lafal hadis setelah wudhu mengucapkan syahadat. Nah, adapun syarat dari mandi wajib yaitu mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan dengan tangan kiri, berwudhu seperti wudhu sholat, menyiram air ke kepala secara merata sambil mengusap sampai ke dasar kulit kepala, menyiram air ke seluruh badan sampai rata, yang dimulai dari kanan kemudian kiri, tayamum. Adapun yaitu mengucapkan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, sambil meletakkan kedua telapak tangan di tanah, boleh ke dinding, kemudian meniup debu yang menempel di kedua telapak tangan tersebut, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah sambil kemudian langsung mengusapkan ke tangan kanan lalu kiri, cukup sampai pergelangan telapak tangan masing-masing 1 kali. Nah, dalil mewajibkan tentang sholat, surat Al-Isra ayat 78, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tenggelam sampai gelap malam, dan didirikan pun sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh dilaksanakan oleh malaikat. Nah, manfaat sholat yaitu baik untuk sistem pencernaan, melancarkan aliran darah, membuat tubuh rileks, pergerakan sendi, baik untuk postur tubuh, peregangan tubuh, dan mengendalikan otot perut, terapi psikologi. Nah, kita masuk dari materi ketiga, yaitu puasa, di mana definisi puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, hubungan seksual, dan segala yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum, obat semprot asma dan inhaler. Nah, memasukkan obat ke anus atau dubur, obat tetes telinga dan hidung, berhubung intim, muntah dengan sengaja, nifas, menstruasi, gila. Nah, adapun manfaat puasa bagi fisik yaitu memperbaiki gula darah, mengurangi kolesterol tubuh, menjadi metode detox, menggirangi peradangan. Nah, manfaat puasa yang ditinjau dari segi spiritual keagamaan yaitu makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat hubungan dengan Allah, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran. Nah, materi keempat yaitu haji. Nah, di mana definisi haji menurut bahasa adalah berkunjung ke tempat yang agung, mendatangkan menurut istilah adalah bersiara ke tempat tertentu pada waktu
tertentu untuk melakukan amalan tertentu dengan niat ibadah. Nah, adapun rukun dan syarat haji yaitu rukun haji yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf saat memotong rambut. Nah, adapun syarat haji yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istihah. Nah, adapun macam-macam haji yaitu haji girang berarti berlema atau bersamaan. Haji tamaitu yaitu berarti bersenang-senang. Haji ifrad berarti mendirikan. Adapun yang membatalkan ibadah haji yaitu bersenggama atau berhubungan intim, meninggalkan salah satu rukun haji, dan hal-hal yang diharamkan saat pelaksanaan ibadah haji yaitu mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, dan menutup wajah bagi perempuan, mencukur rambut atau bulu, memotong kuku, mengenakan wewangian. Nah, adapun dalil tentang wajibnya ibadah haji yaitu dalam surat Al-Imran ayat 97, dan diantaranya kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Bagi barang siapa yang mengingkari atau kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan seluruh alam. Nah, kita lanjut ke materi terakhir yaitu ibadah maliyah. Nah, ibadah maliyah terdiri atas zakat fitrah, adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa bagi lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Zakat malik adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Nah, ketentuan zakat fitrah yaitu zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5 liter makanan pokok. Selain itu dapat juga memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering. Ketentuan zakat malik yaitu hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak. Nah, adapun macam-macam ibadah maliyah yaitu infak, berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat, berlalu, mengeluarkan, isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Nah, kedua itu syahadah yang berasal dari kata asyakidu yang berarti benar, jujur. Syahadah merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan yang benar. Fikdiyati adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan penggantinya, baik berupa makanan ataupun lainnya. Nah, kifaras yaitu sumpah, bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makanan 10 orang miskin. Terus kurban yaitu adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban, Idul Adha atau hari Tashrik ya, dengan niat taat atau kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah adalah binatang yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak, domba, sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang dilahirkan atau sebagai denda karena melanggar
hal-hal yang dilarang mengerjakannya. Nah, dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintah dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Billahi bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.